Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Komunikasi dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Majdi MPD. Perkenalkan, saya Nisma Intan Wulandari sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan materi tentang pengertian dan karakteristik perilaku organisasi. Organisasi menjadi sangat menentukan bagi manusia untuk berkarya, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan hidup seseorang yang mendedikasikan dirinya pada suatu organisasi. Melalui organisasi, seseorang dapat memperoleh imbalan baik berupa materi maupun non-materi atau kepuasan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya sampai batas tertentu sesuai dengan aturan organisasi. Oke, gak usah lama-lama lagi. Ini dia rekan saya. As a special presentation, I invite him. Kata perilaku dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan. Sedangkan organisasi sendiri adalah suatu entitas sosial yang secara sadar terkoordinasi dan berfungsi secara berkesinambungan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu, meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia dan aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi. Serangkaian dari definisi tentang perilaku organisasi, titik awal pemberangkatannya selalu dimulai dari perilaku manusia atau lebih banyak menekankan pada aspek-aspek psikologis dari tingkah laku individu. Perilaku individu adalah suatu fungsi dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Semua individu dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu yang pertama adalah karakteristik biografis yang merupakan karakteristik pribadi meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan masa kerja. Yang kedua adalah kemampuan. Setiap individu punya kemampuan yang tidak sama dalam mengerjakan dan menyelesaikan berbagai tugas yang dibebankan kepadanya. Seluruh kemampuan individu secara holistik mencakup kemampuan fisik dan kemampuan non-fisik, atau yang biasa kita kenal dengan kemampuan intellectual quotient, atau bisa disingkat sebagai IQ. Yang ketiga adalah kepribadian. Kepribadian adalah himpunan karakteristik dan kecenderungan yang stabil serta menentukan sifat atau karakteristik umum seseorang dan merupakan perbedaan dalam perilaku seseorang. Kepribadian seseorang secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kepribadian introvert dan kepribadian ekstrovert. Kepribadian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor determinasi, antara lain keturunan, lingkungan, dan situasi. Yang keempat adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah setiap perubahan yang relatif permanen dari perilaku yang terjadi sebagai hasil pengalaman. Pembelajaran mengandung makna memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode atau strategi yang optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Unsur pokok dalam perilaku organisasi adalah orang, struktur, teknologi, dan lingkungan tempat organisasi beroperasi. Di samping itu, unsur-unsur tersebut dipengaruhi oleh lingkungan luar. Masing-masing unsur perilaku organisasi itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada orang. Mereka terdiri dari orang-orang dan kelompok, baik kelompok besar maupun kecil. Selain itu, ada juga kelompok tidak resmi dan informal. Orang-orang adalah makhluk hidup yang berjiwa, berpikiran, dan berperasaan yang menciptakan organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua ada struktur. Berbagai pekerjaan yang berbeda diperlukan untuk melakukan semua aktivitas organisasi. Orang-orang ini harus dihubungkan dengan cara tertentu yang terstruktur agar pekerjaan mereka efektif. Semua hubungan ini menimbulkan berbagai masalah kerjasama, perundingan, dan pengambilan keputusan yang rumit. Yang ketiga adalah teknologi. Teknologi menyediakan sumber daya yang digunakan orang-orang untuk bekerja dan sumber daya itu mempengaruhi tugas yang mereka lakukan. Teknologi yang dihasilkan menimbulkan pengaruh signifikan atas hubungan kerja. Teknologi yang besar berguna sebagai sarana memungkinkan manusia melakukan lebih banyak pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik. Tetapi, teknologi juga menghambat orang-orang dalam berbagai cara.
teknologi mengandung kerugian dan juga maslahat bagi manusia. Yang keempat adalah lingkungan. Organisasi merupakan bagian dari sistem yang lebih besar yang memuat banyak unsur lain, seperti pemerintah, keluarga, dan organisasi lainnya. Suatu organisasi tidak dapat menghindar dari pengaruh lingkungan luar. Lingkungan luar mempengaruhi sikap orang-orang, mempengaruhi kondisi kerja, dan menimbulkan persaingan untuk memperoleh sumber daya dan kekuasaan. Oleh sebab itu, lingkungan luar harus dipertimbangkan untuk menelaah perilaku manusia dalam organisasi. Dengan ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa perilaku organisasi adalah studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Karakteristik perilaku organisasi diantaranya karakteristik biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing Finally, cukup sekian penyampaian materi dari kami telah selesai, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Jika ada yang kurang dipahami, dipersilakan untuk teman-teman supaya belajar lebih giat lagi. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih, saya harap tidak ada yang bertanya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to